Yahoo. Halo semuanya. Kembali lagi nih bersama aku Ras 12 ya. Nah, jadi ya, pada video kali ini aku ingin membahas serta merekomendasikan beberapa anime dengan genre school atau tema school ya. Yang mungkin bisa kalian tonton bila kalian memiliki waktu luang atau ketika kalian tidak dapat menemukan anime yang bagus untuk ditonton ya. So ya, langsung saja lah. Untuk anime dengan tema school atau genre school yang pertama itu adalah anime yang berjudul Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge atau dalam bahasa Inggrisnya itu berjudul Tanaka-kun is always listless atau Tanaka ini selalu lesu atau pemalas ya. Nah, jadi MC pada anime ini bernama Tanaka yang berada pada jenjang SMA ya. Jadi Tanaka ini merupakan seorang MC yang memiliki sifat yang unik yang dimana dia akan lebih memilih bersantai dibandingkan mengerjakan sesuatu yang penting ya. Pokoknya kata si Tanaka dia akan lebih memilih yang namanya bersantai dibandingkan mengerjakan hal yang merepotkan gitu kan. Nah, di sini yang bikin serunya ya, kita akan melihat beberapa hal yang terjadi karena si Tanaka ini yang sangat pemalas. Mulai dari kesalahpahaman, sebuah konflik, dan juga hal lainnya lah. Dan di sini memiliki MC lainnya yang bernama Ota. Nah, Ota sendiri dia merupakan teman atau sahabat sejati dari si Tanaka ya. Pokoknya si Ota ini sebagai guardian atau sebagai bodyguard dari Tanaka. Soalnya ya, si Tanaka ini saking pemalasnya, dia sangat sulit untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, mungkin saja jika si Ota tidak ada untuk menemani si Tanaka, mungkin saja Tanaka sudah dipanggil Tuhannya terlebih dahulu ya. Lalu juga di sini ada beberapa side karakter yang dimana itu adalah Miyano, Shiraishi, Echizen, dan juga ada Rino dan juga saya. Yang dimana Rino ini merupakan adik dari Tanaka, lalu si saya ini merupakan adik dari Ota ya. Lalu ada Sayonji, ada Kato, dan juga Shimura. Kato Shimura sendiri dia merupakan teman sekelas dari Tanaka dan juga Ota ya, sama seperti Shiraishi, Echizen, dan juga Miyano. Nah, anime ini sendiri dikerjakan oleh studionya Silverlink ya, dan diadaptasi dari serial manga nih, dan memiliki genre sebagai slice of life dan juga school. Dan telah berakhir pada season yang pertamanya saja dan tidak mendapatkan sequel season kedua hingga sampai saat ini ya. Nah, lalu lanjut kepada school anime yang kedua, yaitu adalah anime yang berjudul Komi-san wa Komyusu desu atau yang berjudul sebagai Komi Can Communicate ya. Nah, jadi heroin pada anime ini bernama Komi. Nah, Komi ini dia memiliki satu masalah yang sangat serius yang dimana dia itu sangat kesulitan untuk berbicara atau bersosialisasi dengan orang lain. Tapi bukan berarti dia tidak ingin bersosialisasi, dia hanya tidak pandai untuk memulai pembicaraan dengan orang lain ya, atau dia takut lah. Dan MC pada anime ini yang bernama Tadano berusaha untuk membantu si Komi agar bisa mendapatkan dan juga bersosialisasi lah dengan orang lain gitu kan. Nah, si Komi ini dia memiliki satu kesalahpahaman yang cukup serius ya menurut aku. Yang dimana si Komi ini menganggap kalau misalnya orang-orang yang memandang dirinya, menatap dirinya dengan tajam dan juga terpaku pada dirinya untuk menatap gitu kan. Dia itu berpikir kalau misalnya pandangan mereka merupakan pandangan yang buruk terhadap dirinya. Padahal sebenarnya orang-orang yang menatap dirinya sampai terpaku ya, itu merupakan orang yang kagum atau orang yang terpesona dengan kecantikan dari si Komi dan juga elegannya atau bisa dibilang sangat feminimnya si Komi ini. Soalnya Komi ini dia itu adalah salah satu atau bisa dibilang sebagai primadona di SMA-nya sendiri. Dan sebenarnya bukan itu saja yang bikin menarik anime ini, melainkan isi teman sekelas dari si Komi yang bikin si Komi ini kewalahan untuk bersosialisasi dengan mereka ya. Contohnya saja seperti ada Najimi yang dimana dia sebenarnya adalah seorang cowok, tapi dia suka cross dressing atau bisa dibilang suka berperilaku seperti seorang cewek. Dan yang uniknya dia ini sesuai namanya yaitu Osa Najimi yaitu kalau misalnya digabung sebagai teman masa kecil. Dia memiliki lebih dari 1.000 atau 10.000 kalau nggak salah teman masa kecil ya. Pokoknya si Najimi ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan si Shoko atau si Komi. Dia ini Najimi adalah seorang yang sangat pandai bersosialisasi ya.
Dan anime ini memiliki beberapa set karakter lain seperti Najimi, Kaede, Shokuse yang merupakan seorang adik dari Shishoko, habis itu ada Nene, Omaharu, Makoto, Chukasu, dan juga Shuko yang dimana dia adalah ibu dari Shishoko ya. Nah, anime ini sendiri memiliki dua season ya, yang dimana dikerjakan oleh studionya OLM dan diadaptasi dari serial manga, dan memiliki genre sebagai komedi, romance, cool, dan juga shonen ya. Lalu lanjut kepada rekomendasi anime yang ketiga atau anime yang terakhir yang berjudul sebagai Real Life atau mengulang kembali kehidupan ya. Jadi sebenarnya MC-nya yang bernama Arata ini tidak bereinkarnasi dan mengulang hidup kembali ya. Melainkan si Arata ini dia itu masih hidup, melainkan dia hanya berubah kembali menjadi muda dan ingin mengulang kembali masa SMA-nya ya. Nah, jadi si Arata ini dia itu merupakan seorang pecundang atau bisa dibilang dia itu dianggap remeh oleh orang-orang di sekitarnya. Soalnya si Arata ini dia itu berkali-kali berpindah kerjaan dari pekerjaannya yang pertama kali ya. Soalnya dia ini mungkin saja membuat masalah atau mungkin dipecat di kantornya gitu. Nah, lalu sampailah kepada si Arata yang sudah berputus asa gitu kan. Dia bertemu tiba-tiba dengan seorang member dari Real Life Research Institute atau bisa dibilang sebuah organisasi rahasia gitulah. Nah, orang ini bernama Ryo Yoake yang dimana dia sebagai perwakilan dari organisasi ini ya. Nah, si Rio ini dia menawarkan kepada si Arata apakah mungkin dia mau untuk kembali melanjutkan atau mengulang kembali kehidupan masa SMA-nya ketika dia masih muda. Nah, syaratnya si Arata ini, dia itu harus merahasiakan tentang dirinya yang merupakan seorang om-om atau bisa dibilang bertemu dengan organisasi rahasia lalu meminum obat yang sudah mereka sediakan ya. Dan mereka juga berkata kalau misalnya segala macam kehidupan atau biaya hidup dari si Arata akan ditanggung oleh mereka. Dan bila si Arata nantinya ingin bekerja sama dengan mereka untuk menjadi bahan percobaan atau subjek percobaan, maka si Arata akan dijamin untuk bekerja sama dengan organisasi mereka ya. Jadi kehidupannya ini terjamin lah. Dan jujur saja, si Arata yang sudah putus asa ya, dia mau nggak mau, dia menganggap remeh nih kok. Misalnya apa sih emang bakal ada obat yang bisa ngubah dirinya kembali ke masa muda gitu kan. Dia pun akhirnya mencoba dan oh ternyata dia malah berubah menjadi muda kembali ketika dia masih SMA. Ya mungkin kisaran umur 17 sampai 18 tahunan ya. Nah, mulailah di sini dia akan mencoba menjadi subjek percobaan dari organisasi rahasia ini untuk mengulang kembali masa SMA-nya di masa muda ya. Walau sebenarnya sejatinya dia adalah seorang om-om ya. Nah, anime ini sendiri juga memiliki beberapa karakter utama seperti Chizuru, ada Onoya, Krena, habis itu ada Kazomi, ada Ryo, dan juga beberapa set karakter seperti Akira, Honoka, dan juga Kokora beserta Sumire ya saja kalau misalnya kalian nonton anime ini nantinya, kalian itu perasaannya akan terombang-ambing. Soalnya beberapa episode ada cerita sedih, beberapa episode ada cerita senang, beberapa episode ada dramanya, ada cerita alur balik gitulah. Pokoknya ceritanya itu diombang-ambing lah perasaan para penontonnya. Nah, sendiri dikerjakan oleh studionya TMS Entertainment dan berasal atau diadaptasi dari serial manga ya, dan memiliki genre sebagai drama, romance, slice of life, dan juga school ya. Ya, jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menonton anime yang aku rekomendasikan kali ini? So ya, mungkin segini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.